Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RT Syakila Yuanza dengan NIM F1C221055 dari Program Studi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah rangkaian proses kimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah makanan dan minuman menjadi energi. Proses metabolisme yaitu 1. Katabolisme, 2. Anabolisme. Katabolisme adalah proses pemecahan molekul kompleks menjadi bentuk sederhana. Anabolisme adalah proses pembentukan senyawa kompleks yang dibutuhkan oleh sel. Katabolisme contohnya respirasi. Respirasi terbagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah proses penguraian senyawa organik menggunakan oksigen bebas. Tahapan-tahapan respirasi aerob yaitu glikolisis, dekarbosilasi oksidatif, siklus Krebs, transport elektron. 1. Tahapan glikolisis. Tahapan glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Urutan proses yang terjadi pada tahapan glikolisis yaitu adalah glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian, glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat dengan melibatkan enzim fosfoglukosa isomerase. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Enzim yang terlibat adalah fosfofruktokinase. Kemudian, fruktosa 1,6-bifosfat dipecah menjadi satu molekul gliseraldehid 3-fosfat atau PGAL dan satu molekul dihidrokiaseton fosfat atau DHP. Molekul DHP diubah menjadi senyawa PGAL sehingga terbentuk dua molekul PGAL. Dua molekul PGAL diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat PI atau fosfat organik. Setiap satu molekul PGAL menghasilkan satu NADH. 1,3 bisfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi, yang mana enzim yang terlibat adalah fosfogliserokinase. 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat yang dibantu oleh enzim fosfogliseromutase. Kemudian, 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfat yang dibantu oleh enzim enolase. Selanjutnya, fosfoenol pirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP dan dibantu oleh enzim pirufat kinase. Pada tahapan glikolisis ini dan proses-proses glikolisis menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH, 2 ATP. Yang kedua, tahapan dekarbosilasi oksidatif. Tahapan ini terjadi di mitokondria. Proses dekarbosilasi oksidatif yaitu sebagai berikut. Asam pirufat terbentuk pada tahap glikolisis akan melepaskan gugus karbosilat. Gugus tersebut akan diubah menjadi CO2. Sisa atom C dalam bentuk CH3COO- akan mentransfer kelebihan elektron pada molekul NAD+ menjadi NADH. Untuk CH3COO- akan diubah menjadi asam asetat.
Asam asetat akan berikatan dengan koenzim A membentuk asetil koenzim A atau asetil KOA. Maka, tahapan dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 asetil KOA, 2 NADH, dan 2 CO2. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs ini terjadi di mitokondria. Proses siklus Krebs ini adalah yang pertama, proses siklus Krebs. Yang pertama, asetil KOA atau 2 atom C berikatan dengan asam oksaloasetat atau 4 atom C membentuk asam sitrat atau 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Asam isositrat atau 6 atom C diubah menjadi asam A atau 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan membentuk NADH. Asam A keteglutarat atau 5 atom C diubah menjadi suksinil KOA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Suksinil KOA terbentuk diubah menjadi asam suksinat 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP. Selanjutnya, GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat atau 4 atom C. Asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Dari siklus Krebs ini hasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2. Kemudian 4. Transport elektron. Transport elektron ini terjadi di kristal mitokondria. Adapun prosesnya yaitu NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu, elektron tersebut ditransfer ke koenzim X. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya, koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah pembentuknya molekul H2O. Dapat disimpulkan bahwa oksidasi 1 NADH akan menghasilkan 3 ATP, sedangkan oksidasi 1 FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Maka, hasil akhir dari sistem transport elektron ini adalah 34 molekul ATP, 12 molekul H2O. Reaksi respirasi sel aerob menghasilkan 36 molekul ATP yang didapat dari hasil penjumlahan ATP glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Tahapan yang ditempuh adalah glikolisis, di mana satu molekul glukosa C6 akan diurai menjadi asam pirufat, NADH, dan 2 ATP. Kemudian, pembentukan alkohol atau fermentasi alkohol atau pembentukan asam laktat atau fermentasi asam laktat. Akseptor elektron terakhir bukan oksigen, tetapi senyawa lain seperti alkohol, asam laktat, energi atau ATP yang dihasilkan sekitar 2 ATP. Mekanisme respirasi anaerob. Mekanisme respirasi anaerob. Yang pertama, fermentasi etanol. Yang kedua, fermentasi alkohol. Yang ketiga, fermentasi asam laktat.
Fermentasi etanol umumnya terjadi pada tumbuhan. Pada proses fermentasi, satu molekul glukosa diubah menjadi 2 molekul etanol dan 2 molekul karbon dioksida. Seperti pada glikolisis, glukosa diubah menjadi asam pirufat selama proses fermentasi. Kemudian, asam pirufat diubah menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan enzim karboksilase dan alkohol dehidrogenase. Berikut ini adalah gambar fermentasi etanol. Yang kedua adalah fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti jamur atau ragi, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob, mengubah glukosa melalui fermentasi menjadi alkohol. Setelah terbentuknya asam pirufat, hasil akhir glikolisis, asam pirufat mengalami dekarboksilasi atau sebuah molekul CO2 dikeluarkan dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NAD+, serta membebaskan energi atau kalor. Proses ini dikatakan sebagai pemborosan karena sebagian besar energi yang terkandung dalam molekul glukosa masih tersimpan di dalam alkohol. Itulah sebabnya alkohol atau etanol dapat digunakan sebagai bahan bakar atau fermentasi alkohol pada mikroorganisme. Pada mikroorganisme merupakan proses yang berbahaya bila konsentrasi etanolnya tinggi. Secara sederhana, reaksi fermentasi alkohol ditulis dengan 2CH3COCOOH menghasilkan 2CH3CH2OH plus 2CO2 plus 28 kakal. Fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat. Fermentasi ini terjadi pada sel hewan dan juga manusia. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak terjadinya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul secara anaerob dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Secara sederhana, reaksi fermentasi asam laktat ditulis sebagai berikut. 2CH3COCOOH 2CH3CHOHCOOH plus 47 kKa. Anabolisme. Contohnya, fotosintesis. Fotosintesis terjadi di kloroplas. Struktur kloroplas yang pertama, membran luar. Membran luar ini ialah membran yang sangat permeabel atau tipe membran sel yang bisa dilalui oleh semua zat, baik itu zat padat atau juga zat cair, tanpa terkecuali. Kemudian, membran dalam. Membran dalam ini merupakan bagian kloroplas yang mempunyai fungsi untuk pembatasan antara stroma serta juga sitosol. Stroma merupakan suatu bagian membran dalam yang membungkus cairan kloroplas. Tilakoid merupakan bagian membran dalam yang mempunyai fungsi sebagai tempat reaksi terang dan juga berperan dalam menangkap cahaya matahari guna proses fotosintesis. Granum merupakan bagan yang berupa kumpulan tilakoid yang bertumpuk-tumpuk kayak uang logam. Cahaya yang berperan dalam fotosintesis terdapat di dalam kloroplas yang terkandung dalam beberapa jenis pigmen, yaitu klorofil A, klorofil B, karotenoid. Klorofil A menyerap cahaya merah dan biru atau ungu. Klorofil A berwarna hijau karena memantulkan cahaya warna hijau. Klorofil A berperan dalam reaksi terang. Klorofil B menyerap cahaya biru dan oranye. Klorofil B memantulkan cahaya hijau dan kuning.
Karotenoid menyerap cahaya biru hijau. Karotenoid memantulkan cahaya kuning oranye. Fotosintesis terbagi menjadi dua reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang adalah reaksi yang bergantungan pada cahaya. Tahapannya, yang pertama fotosistem, yang kedua fosforilasi. Fotosistem adalah suatu unit yang mampu menangkap energi cahaya matahari atau foton yang terdiri atas klorofil A, kompleks antena, dan akseptor elektron. Fotosistem ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1, penyerapan energi cahaya yang dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nm. Energi yang diperoleh 700 ditransfer dari kompleks antena. Fotosistem 2, penyerapan energi cahaya yang dilakukan oleh klorofil A yang sensitif terhadap panjang gelombang 680 nm. P680 yang teroksidasi merupakan agen pengoksidasi yang terlibat kuat daripada P700. Tahapan fosforilasi, energi yang diteruskan hingga mencapai pusat reaksi atau klorofil A. Setelah itu, di pusat reaksi akan melepaskan elektron. Itu disebut dengan proses pelepasan fosforilasi. Ada dua fosforilasi, yaitu fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Fosforilasi siklik adalah reaksi yang hanya melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1, yang nantinya fotosistem ini menghasilkan ATP. Pertama, energi cahaya yang dihasilkan oleh matahari membuat elektron-elektron di P700 tereksitasi menjadi aktif karena rangsangan dari luar, dan keluar menuju akseptor elektron primer, kemudian menuju rantai transport elektron. Karena P700 mentransfer elektron ke akseptor elektron, P700 mengalami defisiensi elektron dan tidak dapat melaksanakannya. Selama perpindahan elektron dari akseptor satu ke akseptor lain, selalu terjadi transformasi hidrogen bersama-sama elektron. Rantai transport ini menghasilkan gaya penggerak proton yang mengendalikan ion H+ melewati membran, yang kemudian menghasilkan gradien konsentrasi yang dapat digunakan untuk menggerakkan sin ATP selama meiosis, yang kemudian menghasilkan ATP. Dari rantaian transportasi elektron kembali ke fotosistem 1. Dengan kembalinya elektron ke fotosistem 1, maka fotosistem 1 dapat berfungsi kembali. Fotofosforilasi siklik terjadi pada beberapa bakteri dan juga terjadi pada semua organisme fotoautotrof. Fosforilasi non-siklik adalah reaksi dua tahap yang melibatkan dua fotosistem klorofil yang berbeda, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pergerakan elektron dimulai dari fotosistem 2, tetapi elektron tidak kembali lagi ke fotosistem 2. Mula-mula, molekul air diurai menjadi 2H+, ditambah setengah O2 ditambah 2 elektron Ni. 2 elektron dari molekul udara tersimpan di fotosistem 2, sementara ion H akan digunakan pada reaksi yang lain dan O2 akan dilepaskan ke udara bebas. Karena tersinar oleh cahaya matahari, 2 elektron yang ada di P680 menjadi tereksitasi dan keluar menuju akseptor elektron primer. Setelah terjadinya transfer elektron P680 menjadi elektron, tetapi dapat cepat berkat defisiensi elektron dari hasil penguraian air tadi. Setelah itu, mereka bergerak lagi ke rantai transport elektron yang membawa mereka melewati pheopitin, platoquinone, kompleks sitokrom B6F,
plastosianin, dan akhirnya sampai di fotosistem 1, tepatnya di P700. Perjalanan elektron di atas tersebut juga dengan skema Z. Sepanjang perjalanan di rantai transportasi, dua elektron tersebut mengeluarkan energi untuk reaksi sintesis chemiosmotik ATP, yang kemudian menghasilkan ATP. Sesampai di fotosistem 1, dua elektron tersebut mendapatkan pasokan tenaga yang cukup besar dari cahaya matahari. Kemudian elektron itu bergerak ke molekul akseptor, ferredoksin, dan akhirnya sampai di ujung rantai transport, di mana dua elektron tersebut telah ditunggu oleh NADP+ dan H+ yang berasal dari penguraian udara. Dengan bantuan suatu enzim bernama ferredoksin D, NADP reduktase disingkat FNR, NADP+, H+, dan elektron tersebut menjalani suatu reaksi. NADP+ ditambah H+ ditambah 2 elektron min menghasilkan NADPH. NADPH sebagai hasil reaksi di atas akan digunakan dalam reaksi Kelvin-Benzos atau reaksi gelap. Reaksi gelap berlangsung di dalam stroma tanpa memerlukan cahaya. Reaksi gelap adalah tahapan kedua dalam proses fotosintesis yang disebut juga dengan nama siklus Kelvin. Tahapan dari reaksi gelap yaitu fiksasi, reduksi, regenerasi. Tahapan fiksasi. Karbon dioksida akan ditangkap dan disatukan dengan ribulosa bifosfat atau RUBP oleh enzim Robisco. Robisco adalah protein enzim yang paling banyak terdapat di dalam kloroplas. Dalam tahapan ini, ribulosa bifosfat akan mengikat karbon dioksida dan hasilnya adalah molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil dan segera pecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat. Dalam sekali siklus terdapat 3 molekul ribulosa bifosfat yang menangkap 3 molekul karbon dioksida dan akan menghasilkan 6 molekul 3 fosfogliserat. Fase kedua, reduksi. Masing-masing molekul 3 fosfogliserat akan menerima fosfat dari ATP sehingga berubah menjadi 1,3 difosfogliserat. Dibutuhkan 6 ATP untuk mengubah 6 molekul 3 fosfogliserat menjadi 6 molekul 1,3 difosfogliserat. Molekul 1,3 difosfogliserat akan mengalami reduksi oleh NADPH sehingga berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat atau 3-SP. Dibutuhkan 6 molekul NAPDH, NADPH dalam sekali siklus Kelvin. Hasil dari tahapan reduksinya adalah 6 molekul gliseraldehida 3 fosfat dengan 1 molekul tersebut akan dikeluarkan untuk bahan baku glukosa sehingga tersisa 5 molekul 3G3P. Fase ketiga, regenerasi. Tahapan ini merupakan perbuat bulosa bifosfat atau molekul dengan 5 atom C dari sisa gliseraldehid 3 fosfat. Molekul dengan 3 atom C pada tahap ini 5 molekul di gliseraldehid 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul ribulosa bifosfat yang dapat digunakan kembali untuk menenangkan karbon dioksida. Dalam reaksi ini terdapat 3 molekul ATP yang mendonorkan fosfatnya.